Saya justru membaca ke depan, satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya sudah tidak relevan melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik. Enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budi Ari enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi. Posisinya strategis. Orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks orkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintahan 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susei. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter. Peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya. Itu kan secara signifikan yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi. Itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu, ini sebagai closing statement Bang Karni Ilyas. Maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi, calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini. Mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai. Mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas coba. Kita lihat ada 2 ormas besar. Sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak selalu, yang selalu mengulang-ulang statementnya bahwa saya asli Indonesia. Seakan-akan ada orang yang meragukan keindonesiaannya. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Karya Iniskap atau University of Karni Ilyas. Mulai dari Babe Haikal. Coba bayangkan, nggak kebayang bagi kita akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Pak Pigai, kalau Noel kan kita sudah tahu. Noel ini kan wajahnya 2, wajah Jokowi dan wajah Prabowo. Kalau nggak dapat juga kan keterlaluan ya nggak. Nah, yang sebenarnya saya bayangkan itu Bang Kodari juga dipanggil gitu loh. Dan ikut audiensi karena memang sejak awal selalu menjelaskan Jokowi dan Pak Prabowo itu satu bagian penting. Mungkin Bang
Bang Kodari ini ingin berjuang di mazhab yang lain, tidak harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah, mestinya ke depan kita tidak lagi ada persoalan-persoalan kebangsaan kita itu terulang. Berhentilah mengutuk kegelapan, kata Syahrir. Mari mulai nyalakan lilin di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi jangan hanya 5%, wajib hukumnya 8%. Apa yang kurang dalam postur kabinet 5 tahun ini, Pak? Orang terbaik, bos. Dukungan politiknya mayoritas. Semua partai mendukung. Kader-kader terbaik di situ. Ormas-ormas terbaik ada di situ. Lalu kurang apa lagi? Kelewatan kalau 5 tahun yang akan datang, semua visi misi, janji-janji, kerja-kerja itu tidak tuntas. Miskinan harus dihilangkan. Kalaupun toh tidak bisa dikurangi. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan itu semakin mudah. Tidak sulit seperti biasa. Harga-harga sembako jangan lagi fluktuatif. Jangan turun naik yang kemudian membuat masyarakat kita akan selalu menjerit di setiap hari. Itu yang sebenarnya menjadi penting. Karena semua instrumen, semua resource, dan kepentingan politik itu sudah terkonsolidasi mendukung Prabowo dan Gibran di 5 tahun, Pak. Tunjukkan ke saya, mana ada di negara ini konsolidasi politik yang tidak dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Semuanya sangat konsolidatif. Mungkin ada kelompok-kelompok kritis dari kalangan kampus, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi kan suaranya sayup-sayup. Tidak terlampau besar. Dan juga bukan menjadi ancaman dan gangguan. Hanya suara nyaring untuk mengingatkan supaya pemerintahan ke depan ini menjelaskan bagaimana program kerja dan visi misinya itu bisa tuntas. Meski harus kita akui pada seberang yang lain, inilah yang kemudian menurut Marcus Missner itu. Kenapa koalisi Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat sebuah cuplikan ini disampaikan oleh Adi Praitno, tentunya hal-hal seperti ini akan menjadi sebuah pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada saat ini. Nah, kalau kita melihat sebuah perdebatan, ya, sebuah perdebatan yang begitu sengit, teman-teman, kenapa terjadi? Karena mereka membela pendukung mereka. Padahal beberapa hari lalu telah dilantiknya seorang Prabowo bersama dengan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan memimpin negara ini selama 5 tahun ke depannya. Artinya kita patut bersyukur akan hal itu dan kita memberikan apresiasi kepada Gibran yang membawakan sebuah nama di belakangnya, yaitu kaum milenial, bagaimana dapat bersanding dengan baik, duduk bersama dengan para pejabat-pejabat. Ini artinya bahwa umur tidak menentukan, ya, ataupun seperti apa. Tetapi yang kita perlu pelajari di sini yaitu bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang Gibran, itulah yang dilakukan. Jangan ada pelanggaran-pelanggaran. Mungkin perdebatan-perdebatan antara Adi Praitno dengan Kodari itu ya wajar-wajar saja terjadi. Kenapa? Karena mereka perdebatkan sesuatu hal yang pernah terjadi, teman-teman. Dan itu dibawakan ke ranah aturan. Kalau itu melanggar aturan, artinya itu tidak sah atau tidak tepat. Dalam pelantikan Gibran, momen itu adalah momen yang luar biasa. Perdana Gibran duduk di situ, ya. Dan pastinya seorang pendukung-pendukung dari Gibran mereka senang, dan ada juga yang tidak senang. Artinya ada kontroversi juga. Ya, hal-hal seperti ini wajib kita berikan sebuah pemahaman, teman-teman. Kita mempunyai sebuah paradigma terbaru, yaitu ketika kita melihat nantinya kekhawatiran masyarakat apa tentang Gibran. Mereka khawatir bahwa nantinya ini Gibran tidak punya pengalaman. Dia tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai wakil presiden dan masyarakat tidak dapat menikmati itu. Itu menjadi kekhawatiran masyarakat. Makanya mereka, ada banyak yang mengatakan bahwa Gibran harus batal dilantik, ditolak, ataupun diturunkan. Karena kekhawatiran yang besar itu yang membuat mereka terdorong untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, ini yang harus kita tunggu. Kita tunggu janji-janji mereka, ya,
bagaimana pekerjaan-pekerjaan seorang wakil presiden juga, bagaimana nantinya mereka konsolidasi dengan DPR, MPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Itu yang kita mau, teman-teman. Tentunya kita menunggu kepastian besar, ya. Mereka sudah dilantik, artinya mereka sudah mulai bekerja, melaksanakan program-program unggulan mereka. Bagaimana itu dapat realisasikan dengan baik tanpa ada yang dirugikan ataupun juga ada yang diuntungkan satu orang. Disamaratakan, jangan sampai perbedaan-perbedaan itu yang ditonjolkan. Ya, teman-teman, artinya di sini juga kita harus tahu bahwa perbedaan tetap ada. Itu wajar-wajar saja terjadi sebuah perbedaan, tetapi bagaimana Gibran dan Prabowo nantinya mereka menjalankan tugas mereka dengan baik tanpa melihat ini kubu A, ini kubu B, ataupun ini pendukung saya, ini pendukungnya Jokowi, ini pendukungnya Ganjar, ataupun pendukung Anies. Itu tidak boleh. Tetapi bagaimana kita menyatukan semuanya itu, karena kita berbangsa yang satu, ya, kita dalam satu negara, NKRI juga, dan berlandaskan dengan Pancasila. Itu yang kita mau. Nah, teman-teman, ada banyak hal yang teman-teman tahu saat ini. Silakan berikan tanggapan teman-teman. Apa yang teman-teman lihat dan yang teman-teman dengar saat ini silakan disampaikan supaya kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Itu yang kita inginkan. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.